Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Nyari dari rumah Pak Budi ya, Pak Yudi. Ya ada Pak Budi itu ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali, terutama setelah beberapa kali dari permintaan Pak Khairuddin ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga ini adalah pertemuan yang kita harapkan. Nasallallahu ta'ala an yaj'al hadzal liqa'an mubarakan marhumah wa an yaj'ala hadzal tafarruqa ba'da hadzal tafarruqan ma'suma. Kita mengharap pertemuan yang barokah, dirahmati, pertemuan yang bermanfaat, dan juga kalau ada perpisahan setelah ini adalah perpisahan yang dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga kita selalu di atas jalan istiqomah. Allahumma amin. Pripun kabarnya nih? Kaifa halukum? Sehat nih? Alhamdulillah. Ya, kita mulai di sini, kita istifadah bersama dari kitab yang sudah direncanakan, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini adalah kitab yang sangat luar biasa kalau bisa dibilang, yang sangat penting khususnya dalam masalah akidah. Tentunya agar kita lebih mengenal kitab ini, tentu kita harus mengenal siapa penulisnya. Siapa penulisnya adalah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini kita ingin mengenal sedikit sosok sekilas beliau, siapa beliau. Ya. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah adalah alim, ya, seorang ahli ilmu, bahkan ulama. Demikian juga seorang yang zahid, orang yang zuhud terhadap dunia, seorang mujahid, bahkan seorang pejuang yang berjihad, yang melawan orang kufar, baik dengan tangan beliau, tulisan beliau, bahkan juga dengan fisik beliau. Beliau berkali-kali
dalam urusan dakwah yang dimusuhi oleh musuh-musuh beliau sampai beliau dijebloskan ke penjara beberapa kali. Maka di sini perlu kita lihat bagaimana kesungguhan beliau, kegigihan beliau terhadap ilmu dan pengajarannya. Beliau banyak membantah syubhat-syubhat kelompok-kelompok yang menyimpang. Hampir semua ada bantahannya, dan itulah beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah qaddasallahu ruhah. Jadi kitab ini banyak juga disyarah oleh para ulama. Mungkin yang di hadapan panjenengan di situ ada syarah siapa nih? Syekh Abdurrahman Sa'di. Ya, demikian juga ada Syekh bin Baz ta'liq, dan juga ada syarah dari para masyayikh yang lain juga seperti Syekh Shalih Al-Fauzan yang juga nanti kita akan baca, dan juga para ulama yang lain. Dan yang di hadapan panjenengan di situ ada catatan tambahan dari Ustadzuna Yazid rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang diterjemahan ya. Kita mulai, siapakah beliau? Sosok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau namanya adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Abdullah Ibnu Abil Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Taimiyah. Jadi Taimiyah itu mengarah ke kakek beliau. Ke kakek beliau ini juga seorang ulama. Dan beliau ini ya rahimahullah rahmatan wasi'ah, kita ingin menyingkat, yang memang lahir di kalangan lingkungan ahli ilmu. Orang tuanya, kakeknya yang memang sudah ya ahli ilmu, para ulama. Dan beliau terkenal kegigihan beliau dalam mencari ilmu ya sampai melebihi orang-orang atau anak-anak di zamannya. Sekali lagi, beliau lahir pada tahun yaitu 600 berapa ini? 661 Hijriah. 661 Hijriah. Ada nggih? Itu ada insyaallah di situ nggih. Jadi 661 Hijriah yang kalau kita lihat ya, dari sosok beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, seperti kita baca sedikit bagaimana kesungguhan beliau dalam mencari ilmu. Jadi beliau menghabiskan seluruh waktunya untuk ilmu, meneliti, mentelaah, mengajarkan, berfatwa, membantah, sampai beliau dijebloskan di penjara. Dan beliau pun wafat di penjara. Bahkan sampai beliau belum sempat menikah. Bukan membenci menikah, nggak mau menikah, tapi memang nggak ada waktu untuk menikah. Bayangkan ya, sibuk mengajar, bahkan setelah wafatnya ayahanda beliau di usia 17-an tahun sudah menggantikan posisi beliau. Ya, demikian juga belum lagi tulisan-tulisan beliau yang kalau dikumpulkan ratusan jilid. Ratusan jilid loh. Itu hampir semuanya ada sebagai warisan untuk kita semuanya. Sekali lagi, beliau sejak kecilnya mustaghriqun lil awqat fil jiddi wal istihad, menghabiskan seluruh waktunya ya untuk kesungguhan, kegigihan, perjuangan dalam ilmu. Menghafal Al-Qur'an sudah sejak kecil, menghafal hadis, kitab fikih, bahasa Arab, ya sampai pada puncaknya. Ini sampai pada ya keahliannya. Bahkan dikenal kalau beliau sedang berbicara tentang suatu fan, sebuah cabang ilmu, seolah-olah beliau itu hanya ya sangat-sangat paham di ilmu tersebut, dan hanya ilmu tersebut, seolah-olah yang lain tidak memahaminya, saking pahamnya. Jadi misalnya ketika beliau berbicara tentang masalah fikih, maka dibahaslah luar dalamnya, detail-detailnya, sampai semuanya menganggap ini ahli fikih, bukan ahli yang lainnya. Padahal kalau berbicara hadis, akidah juga sama. Itulah puncak keilmuan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi beliau sudah sejak kecil banyak mendengarkan hadis di kalangan para ulama, ya kitab-kitab beliau, kitab-kitab para ulama, ya demikian juga menghafalkan seperti ya kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya. Jadi benar-benar beliau menghabiskan seluruh waktunya untuk apa nih? Ya untuk ilmu, ya untuk meneliti, mentelaah, mengajarkan, untuk membantah syubhat-syubhat, bahkan untuk jihad beneran, ya bil qital, melawan bangsa Tartar. Ketika itu diminta untuk membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berperang, dan dengan izin Allah menang. Jadi hampir semuanya ya semuanya ada di kehidupan beliau. Makanya beliau adalah faridu zamani. Tidak ada yang mungkin sama dengan beliau di zamannya, bahkan mungkin setelah beliau
rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi disebutkan betapa kuatnya hafalan beliau rahimahullah yang dikatakan ini kita bacakan yaitu min ajaibi ma waqa'a fil hifdhi fi ahli zamanina. Ya, dikatakan oleh Jamaluddin As-Sarmidi mengatakan bahwasanya hafalan beliau itu adalah hafalan yang mungkin ajaib di zaman kita, di zaman kami waktu itu. Yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa innahu kana yamurru bil kitab marratan mutala'atan fa yunqashu fi dhihni. Ketika beliau membaca sangat cepat, kemudian langsung setelah terpahat di pikiran beliau dan enggak bisa hilang. Wa yanquluhu fi musannafatihi bil lafdhihi wa ma'na. Dan beliau kalau menulis benar-benar dengan hafalannya dan dengan lafadznya dan maknanya. Sebagaimana ketika beliau di penjara banyak menulis kitab-kitab. Namun karena kedengkian musuh-musuhnya akhirnya apa? Dilarang untuk menulis sehingga alat-alat tulis dirampas sehingga tidak bisa menulis apapun. Namun tetap demikian, nukilan kalamnya, ucapan beliau yang dinukilkan oleh murid-muridnya tetap abadi sampai sekarang. Ini jadi beliau faridu zamanihi, alim, kemudian zahid, kemudian abid, ahli ibadah, zuhud, tidak gemerlap dengan dunia, bahkan beliau mujahid dengan kolam, dengan pena, dengan senjata dan fisiknya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita di sini ingin menggali beberapa yaitu guru beliau yang disebutkan tapi tidak detail sekitar mi'atai syekhin, sekitar 200 guru 200 syekh. Demikian juga murid-murid beliau yang terkenal seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, demikian juga Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, itu diantara murid-murid beliau yang terkenal dan juga banyak murid-murid beliau yang lainnya. Yang intinya bisa kita lihat jejak-jejak beliau pada kitab-kitab yang beliau wariskan dan juga pada murid-murid beliau bagaimana kitab-kitab mereka bertebaran sebagai kutubut turas, kitab yang harus dan hendaklah kita jadikan warisan kita pelajari, baik dari akidah, fikih, manhaj dan lain sebagainya. Di sini kita ingin menukilkan beberapa ucapan beliau, terutama ketika beliau di penjara. Di penjara yang awalnya masih bisa menulis, membantah, namun karena kedengkian musuh-musuhnya sehingga dirampaslah alat tulis tersebut, namun tetap sampai-sampai mengatakan beliau, ini kita nukilkan ucapan-ucapan beliau. Selain beliau ahli ibadah, zuhud, tidak gemerlap dengan dunia dan benar-benar mencurahkan waktunya untuk ilmu, amal, dakwah, jihad fisabilillah. Ini di antara ucapan beliau atau pendapat beliau ini masalah al-udhru bil jahli. Beliau juga yaitu menguatkan bahwasanya ada udzur dengan kebodohan pada seseorang. Seperti hadis tentang seorang yang berwasiat kepada keluarganya, kalau aku meninggal maka bakar aku, kemudian tebarlah abuku itu ke laut. Dikira dia tidak akan dibangkitkan lagi, selesai. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Namun karena orang tersebut tidak mengetahui ilmunya, karena kebodohannya, maka dia tidak diazab. Ini diantara dalil adanya al-udhru bil jahl, bahwasanya seseorang kalau memang jahil ada udhurnya. Itu diantara pendapat beliau. Dan juga ucapan-ucapan beliau yang terkenal agar kita termotivasi, yaitu seperti beliau pernah mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha fil akhirah. Sungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah memasuki surga di akhirat. Nah, kita lihat kira-kira surga dunia seperti apa? Beliau mengatakan di dunia itu ada surga. Di dunia itu ada surga. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lan yadkhula jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia itu ada surganya. Apa surga dunia? Joget, dugem, manganena. Apa Yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah, kemudian mahabbatullah, mencintai Allah, mengenal Allah, al-qurbu minallah, dekatnya diri dengan Allah, ta'atullah,
dengan penuh takut, harap, cinta, sehingga itu semuanya ya sangat-sangat lezat, menyenangkan, yang disebut dengan halawatul iman. Nah, ketika seorang merasakan halawatul iman, lazzatul iman, itulah jannatul dunya qabla jannatil akhirah. Maka tugas kita adalah bagaimana menjadikan hidup ini bagaimanapun keadaannya itu seperti ya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, di hati kita itu ada surga, ketenangan, kemudian kebahagiaan, rasa cinta kepada Allah, mendahulukan akhirat, ya demikian juga dengan zikir, khusyuk, ridha dengan segala ketetapan Allah, tawakal, yang menikmati zikir, bacaan Quran dan seterusnya. Ketika ada musibah, sabar. Ketika ada nikmat, sedikit pun bersyukur. Dan ketika jatuh dalam dosa dan maksiat beristighfar. Jadi di dunia itu ada surga. Siapa yang belum pernah merasakan lezatnya surga dunia, dia tidak akan merasakan lezatnya surga akhirat. Itu diantara ya ucapan beliau. Demikian juga ucapan beliau yang lainnya. Beliau mengatakan, ya ini kita nukilkan, bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan maka seseorang akan meraih kepemimpinan dalam agama. Ya terutama bagi para duat, para dai. Ya, ketika banyak godaan, ya demikian juga banyak rintangan, maka harus sabar dan juga harus ya yakin. Ucapan ini juga bisa digunakan untuk kita para pendidik, ya para orang tua. Ya baik yang mendidik di rumah atau yang mendidik di lembaga pendidikan, ma'had, sekolah, pesantren. Maka seorang guru, pendidik, murabbi itu harus sabar dan yakin. Karena mendidik, mentarbiyah itu tidak mudah. Akan ada rintangannya, godaannya. Demikian juga harus yakin dengan janji Allah, pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Makanya disebutkan di surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan terhadap ayat-ayat kami mereka sangat-sangat yakin. Jadi dengan sabar dan yakin insyaallah kita akan diberikan pertolongan. Sabar, yakin, sabar, yakin. Sabar ketika ada kesulitan, yakin dengan janji Allah, terus melangkah. Yang bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Ya, demikian juga ucapan beliau yang terkenal ya atau masyhur, az-zikru lil qalbi bimanzilatil ghadha'i fil jasadi. Zikir dalam hati itu seperti kedudukannya gizi dalam tubuh kita. Ini pentingnya zikir. Insyaallah kita ahlu zikir ya. Ya, zikir itu yang dimaksud adalah zikir mutlak dan muqayyad. Mutlak kapanpun, dimanapun, kecuali di tempat-tempat terlarang. Adapun muqayyad adalah ya zikir yang menyertai, baik itu setelah sholat, sebelum melakukan sesuatu, setelah melakukan sesuatu, dari rumah, keluar rumah, masuk masjid, ya semuanya, baik yang dengan bilangan-bilangan khusus tertentu atau yang tanpa ada bilangan. Ya, maka dengan zikir itu hati menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan zikir kepada Allah itu, ketahuilah dengan zikir itu seorang hatinya akan menjadi tenang. Ya, bayangkan ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, kegelisahan, kegundahan, kemudian gak ada zikir, kita mau menyebut siapa? Minta tolong sama siapa? Ya, makanya dengan zikir ini dilatih. Ya, ada ucapan-ucapan zikir yang ringan di lisan, namun sangat dicintai oleh Ar-Rahman dan sangat berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Demikian juga zikir-zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu adalah seperti tanaman-tanaman surga yang kelak kita akan memanennya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dimanapun atau kapan ya, zikir manapun yang kita dahulukan di situ pasti bermanfaat. Belum lagi subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah itu memenuhi timbangan. Sedangkan timbangan kelak yang kita akan mengalami semuanya itu bisa menimbang apapun walaupun seberat bumi dan langit. Berarti subhanallah itu memenuhi timbangan, amat sangat berat. Subhanallah, ya alhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma baina sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi, berarti amat sangat besar zikir kepada Allah Ta'ala.
Lagi keutamaan-keutamaan yang lain, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah, kata Allah, ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, ya jangan kalian kufur. Yaitu diantara ucapan beliau. Dan juga ucapan beliau yang masyhur ketika beliau di penjara, ya sudah di penjara, dibatasi, namun tetap beliau memaafkan musuh-musuhnya, nggak benci, nggak dendam, nggak apapun, bahkan bersyukur. Karena di penjara inilah beliau mengetahui ya ilmu-ilmu yang belum terbuka, ilmu-ilmu yang belum dari Al-Quran dan Sunnah yang belum tersingkap, sehingga beliau meneliti dan terus ya berkarya sampai pada puncaknya ketika alat-alat tulis dirampas dan tidak bisa dan tidak boleh menulis lagi, namun tetap mengatakan ma yasna'u a'da'ibi, ma yasna'u a'da'ibi, apa yang diperbuat musuh-musuhku terhadapku nggak ngefek, nggak pengaruh. Ana jannati wa bustani fi sadri, aku surgaku dan kebunku itu ada di sadri, di dadaku. In rahtu fahiya ma'i, kemanapun aku pergi maka surga itu, kebun itu selalu bersamaku. La tufariquni. Ini bayangkan, ini kebahagiaan beliau, ya kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya itu intinya apa? Mau diapakan oleh musuhnya, beliau tetap berbahagia. Beliau tetap merasakan kelezatan hidup, kelezatan beribadah. Makanya dikatakan kemanapun aku pergi, surga itu tetap bersamaku. Inna habsi khulwah. Kalau aku di penjara, maka penjara itu khulwah. Khulwah itu apa nih? Berdua-dua dengan Allah, ya beribadah, zikir, berkhulwat, berdua-dua dengan Allah, bermunajat, ya istighfar, doa dan seterusnya. Kemudian waqatli syahadah. Kalau mereka membunuhku, maka kematianku adalah syahadah, syahid. Ya, wa ikhraji min baladi siyah. Dan kalau mereka mengusirku dari negeriku, maka pengusiran itu adalah siyah. Siyah itu artinya bisa rekreasi, bisa jalan-jalan, bisa melihat tempat-tempat yang lain. Dan banyak sekali ucapan beliau yang menunjukkan yaitu kelezatan hati. Ini bisa dilihat kelezatan hati dalam ibadah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ya, dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, bagaimana menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya. Dan itu penting kitabnya, ya termasuk bagian dari kitab yang mungkin pernah saya tanyakan secara langsung ke Ustaz Abdul Hakim, ya, hafizahullah ta'ala. Kitab apa dari kitab akidah yang mungkin bisa dipelajari, yaitu kitab Al-Ubudiyah. Ya, alhamdulillah di Batu ya kita adakan majelis tersebut dan sampai sekarang alhamdulillah. Silakan ya, itu bisa dibaca, ada terjemahannya bagaimana kita berubudiyah kepada Allah, sehingga kita berubudiyah dengan sebenar-benarnya, dengan rasa cinta, takut, harap. Ya, dan juga kita bisa mendahulukan mana yang perlu kita dahulukan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga di antara yang menegaskan ucapan beliau tentang ubudiyah, man arada sa'adah al-abadiyah falyalzam adzabatal ubudiyah. Ya, siapa yang menginginkan kebahagiaan abadi, maka adalah dia selalu berubudiyah kepada Allah Ta'ala. Dan juga ucapan-ucapan beliau yang banyak. Sekali lagi, di antara juga ucapan beliau, misalnya ahlu sunnah arhamun nasi, ya a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ketika seorang meniti jalan sunnah, ya jalan ahlu sunnah wal jamaah, maka dia menjadi orang-orang yang paling mengetahui kebenaran. Namun dengan mengetahui kebenaran itu, dia menjadi atau mereka menjadi orang yang paling rahim terhadap makhluk. Jadi paling sayang kepada makhluk. Semakin berilmu semakin lembut, semakin berilmu ya semakin sayang kepada sesamanya, semakin tulus kepada sesamanya, bukan semakin ya menyikat sana menyikat sini, ya kemudian sikut sana sikut sini, tidak. Sekali ahlu sunnah hum a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ya, ahlu sunnah itu adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran, tentang ilmu, dan juga yang paling sayang kepada sesamanya, sehingga tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam, tidak bermudah-mudahan, bahkan justru menyelamatkan, menyingkap syubhat, tapi tujuannya untuk menyelamatkan, bukan untuk menvonis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu dima juga ucapan beliau az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah.
tentang kezuhudan beliau mendefinisikan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa yang enggak bermanfaat di akhirat. Ini tingkatan zuhud nih. Adapun wal wara' tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah. Wara' itu adalah meninggalkan apa yang ditakutkan nanti di akhirat berupa keburukannya. Kalau kita definisikan nih dengan ungkapan lain, zuhud itu adalah meninggalkan apapun yang enggak bermanfaat di akhirat. Yang haram pasti, yang makruh ya, yang syubhat ya pasti jelas. Ya, ini meninggalkan lebih dari itu, bahkan yang halal, yang mubah sekalipun kalau itu enggak bermanfaat, tinggal. Kira-kira bisa enggak ini? Ya, sesuatu yang enggak bermanfaat halal ini, nah kita kadang terjatuh di sana. Kan ini enggak apa-apa, mubah. Nah, tapi kita berlama-lama di mubah, cinta dengan syahwat lawan jenisnya berlebihan, ya, demikian juga harta, demikian juga jabatan, ketenaran, semuanya. Maka kita mungkin saat ini alhamdulillah tidak terjerumus dalam misalnya kesyirikan, bid'ah, namun syahwat belum tentu. Ya, makanya kita jangan sampai fala tuzakku anfusakum, jangan sampai kita menganggap diri kita suci, ya benar semuanya atau beres semuanya, belum tentu. Ya, kita mungkin selamat dari bid'ah, selamat dari syirik, tapi syahwat kita kadang menggebu-gebu, kadang sampai diubun-ubun, kadang sampai rela mengorbankan ibadah demi syahwat. Syahwat sekali lagi bukan hanya lawan jenisnya, tapi ya dunia, cinta dunia berlebihan, ya juga lawan jenis itu sendiri, atau ketenaran, ya atau pujian dan sebagainya. Ya, itu semuanya ada bagian dari syubhat dan syahwat. Sekali lagi, siapa yang istiqomah selamat dari syubhat dan syahwat, maka dia akan istiqomah ketika di akhirat meniti jalan as-sirat. Karena nanti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, syubhat dan syahwat itu nanti berubah menjadi kalalib. Kalalib itu adalah jangkar-jangkar besi berduri tajam yang siap mengkoyak-koyak, mencabik-cabik orang yang lewat di atas sirat, yang akan menyampaikan seorang ke dalam surga atau menuju surga. Siapa yang di dunia mudah terkena syubhat, tercabik-cabiklah dia. Atau siapa yang mudah di dunia terjerumus dalam syahwat, akan tercabik-cabik dia sehingga tidak selamat. Adapun yang selamat, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kedipan mata langsung nyampe di ujung jembatan, ya, ada yang seperti naik kendaraan cepat, ada yang seperti lari kencang, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak namun sampai juga, ada yang terkoyak-koyak selamat juga, namun ada yang ya terjungkal langsung ke neraka jahanam wal'iyadzubillah. Semuanya itu tergantung istiqomahnya di dunia. Nah, maka tugas kita adalah istiqomah. Ketika seorang sudah istiqomah, itulah karomah. Nah, ini poinnya. Ya, misalnya kita panjenengan semuanya ya nggak usah nyari-nyari karomah. Karomah saya apa ya? Ngilang, kayak sembalik. Kehujanan tapi nggak basah. Atau naik bis nggak bayar. Makan di kafe, di restoran, ya nggak ketahuan, ya atau apa ini? Atau nikah nggak ketahuan misalnya, karomah ini, sampai nikah 4 nggak ketahuan, hebat banget. Bukan itu ya. Karomah itu adalah luzumul istiqomah. Kalau seorang sudah istiqomah dengan iman, amal soleh, selamat dari syubhat dan syahwat, itulah karomah itu sendiri. Karena tujuannya karomah itu adalah agar kita semakin istiqomah. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang diberikan karomah, tujuannya adalah menguatkan dirinya sehingga selamat dari ya syubhat, syahwat, rintangan, godaan semuanya. Ya, dan juga para sahabat kita lihat ada di antara mereka yang dapat karomah, ada yang tidak. Dan itu bukan berarti kalau tidak mendapatkan karomah berarti bukan wali Allah juga, bukan. Ya, jadi ghayatul karomah luzumul istiqomah. Jadi puncaknya, intinya karomah itu adalah ketika seorang meniti jalan istiqomah. Maka nggak perlu cari-cari, ya wali harus punya kesaktian ini itu ya. Enggak, pokoknya kita istiqomah diberikan kemudahan ya dengan ilmu, iman, amal soleh, sabar, hatinya bersih tadi, merasakan lazzatud dunya qabla lazzatil akhirah, ya dengan iman, amal soleh, takwa, maka itulah karomah. Ya, nggak perlu ke Gunung Kidul, ya bertapa, poso mutih, ya dan sebagainya. Ya, dan seterusnya.
Ya, kemudian juga ucapan-ucapan beliau yang sekali lagi nanti kita akan dapati ya betapa banyak ucapan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seperti beliau mengatakan juga man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang menyelisihi dalil maka dia sesat jalannya. Ya, ini sebagai manhaj kita. Wala dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disebut dalil kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa beliau. Jadi tugas kita adalah berpegang teguh dengan dalil. Dalil itu ya bukan berupa ucapan ustaz, ucapan kiai, ucapan guru kita, tapi qala Allah wa qala Rasul. Ya, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah dan juga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya para salafun saleh rahimahumullah rahmatan ajmain. Rahmatullah rahmatan wasi'ah. Kemudian beliau wafat tahun 700 nih. Beliau wafat tahun 782 Hijriah. Ya 700 samanin wa isrin 28 nih. Jadi dari 661 sampai 728. Nih, sekali lagi beliau tidak punya keturunan, tidak punya anak karena memang belum sempat menikah. Tapi kalau bicara fikih yang ahlinya. Ya. Dan banyak para ulama yang semisal beliau, Imam An-Nawawi. Bukan enggak mau nikah nih, enggak sempat. Nah, kita bukan kebalikannya. Nikah kapan? Nikah lagi kapan? Udah nikah lagi kapan? Makanya di sini beliau ada ungkapan dari Imam Nawawi ya, kalau tidak salah, ketika beliau ditanya, kenapa belum nikah? Nikah? Oh ya. Jadi lupa gitu. Saking sibuknya dengan ilmu, mengajar, dakwah dan seterusnya. Jadi beliau tidak memiliki anak keturunan, namun tetap amal yaitu amal jariah dari ilmu beliau yang diajarkan, yaitu terus mengalir ya, bahkan sampai sekarang tidaklah kitab beliau dibahas kecuali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau memiliki anak-anak dari murid-murid beliau. Makanya sebagaimana dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika seorang manusia itu meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bih, yakni ilmu yang bermanfaat, dan waladin sholihin yad'ulah, dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Beliau memang tidak punya anak secara nasab, namun murid-murid beliau, kitab-kitab beliau itu terus mengalir sampai sekarang. Tidaklah ya dalam pembahasan kecuali akan menukilkan ucapan beliau. Illa rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nasallahu ta'ala ya an yaj'alana wa an yajma'ana ya ma'as sholihin was-shadiqin wasyuhada ma'an nabiyyin. Allahumma amin. Itu yang sedikit sekilas tentang bagaimana sosok beliau, penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Selain juga beliau punya kitab-kitab yang lain sangat banyak terkumpul dalam Majmu' Fatawa yang berjilid-jilid, dan juga kitab-kitab beliau yang tersebar baik dalam masalah akidah, terutama masalah rudud, masalah bantahan-bantahan terhadap kaum-kaum yang menyimpang. Tentunya apa yang saya sampaikan ya amat sedikit ya, karena kefakiran ilmu. Adapun kalau dibahas ini ya panjang lebar, silahkan baca sendiri ya. Nanti bisa di Google bagaimana sosok beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau, ketulusan hati beliau, ya kelezatan bagaimana beliau beribadah, yang tadi dinukilkan beberapa di antara ucapan-ucapan beliau. Ya, kita mulai. Adapun kitab ini, kitab Al-Wasithiyah, disebutkan sababu ta'lifiha, yaitu sebab kenapa beliau menulis akidah ya wasithiyah. Wasit itu adalah wasit pakai wasato, itu artinya tengah. Ya, maksudnya itu adalah ahlu wasit, Madinah antara Kufah dan Basrah. Ada sebuah tempat di Irak pada waktu itu, ya letaknya itu antara Kufah dan Basrah, di tengah-tengah itu. Dan qadhinya, ya para hakimnya itu datang menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk diminta menuliskan masalah akidah. Ya. Dan seperti ini ada yang semisal, ada akidah Hamawiyah, ada akidah Tudmuriyah, itu juga dari ya Hamawiyah dan juga Tudmuriyah. Itu adalah orang yang datang kepada beliau kemudian minta dituliskan masalah akidah. Awalnya beliau menolak. Ya, silahkan baca kitab-kitab akidah yang sudah tersebar. Enggak, kita ingin agar engkau menuliskan untuk kami, untuk penduduk Wasit. Ya, sehingga beliau menulis selepas asar sekali duduk,
jadilah kitab ya akidah wasithiyah. Kita sekali duduk tidur, sekali duduk nyuplik sana nyuplik sini nggak selesai. Pak lihat lagi nggak bisa jadi tulisan, ya jadinya ngawur ya. Itulah beliau, sekali lagi beliau ketika membaca kitab setelah melekat langsung menuliskan dengan lafadznya, maknanya. Jadi seperti terpahat dalam pikiran beliau. Dan beliau ketika di penjara, kalau kita saat ini referensi banyak kitab ke maktabah, perpustakaan atau Google, ya banyak alat. Nah, beliau mana referensinya? Gak ada maktabah di penjara. Ya. Nah, ini beliau menulisnya pada waktu itu sekitar umurnya berapa ini? Di situ disebutkan 21 tahun kalau nggak salah. Jadi masih sangat muda beliau. Ya wallahualam, nanti kita koreksi kalau salah ya. Jadi benar-benar beliau menulis selepas asar jadilah akidah wasithiyah. Nih. Lanjut ya, kita mulai. Sudah mulai ya, harus merasakan jannah nih. Fid dunya inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lan yadkhul jannatal akhirah. Ya di dunia itu ada kelezatannya. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Insyaallah semoga ya. Jadi kelezatan itu tidak bisa ditukar dengan uang seberapapun. Nih, 1 miliar pulang, monggo. Enggak ada 1 miliar di sini. Nih, jadi kita mulai. Namun sebelumnya tetap kita harus mengenal apa itu akidah. Apa ya? Sering kita mungkin mengenal akidah, manhaj, tauhid. Apa bedanya itu semuanya? Istilah-istilah. Kalau di kitab yang di hadapan panjenengan, kitab akidah itu membahas apa ya? Nih, rukun iman atau usul iman. Adapun tauhid itu adalah rukun iman yang pertama itu, al-iman billah. Jadi kalau kita membahas akidah, kalau secara definisi bahasa, akidah itu adalah sesuatu yang mengikat kuat, menghujam, ya, mengikat kuat seperti aqoda. Aqoda itu artinya mengikat. Ya, aqodatan. Itu mengikat kuat, nggak bisa lepas. Makanya akidah itu, kalau kita berakidah berarti nggak boleh lepas sama sekali. Ini nggak boleh ragu sama sekali. Ya, seperti akar yang menancap kuat di tanah, atau seperti gunung yang kokoh yang nggak bisa rubuh. Ya, jadi akidah secara bahasa itu keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan sama sekali. Adapun secara istilah, akidah itu adalah akidah Islamiyah yang disebut dengan usuluddin, pokok-pokok iman. Iman kepada Allah, iman kepada ya malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi dan rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir. Nanti kita akan temui di kitab ini membahas itu semuanya, namun secara detail terperinci. Inilah yang disebut oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz. Kewajiban kita adalah mempelajari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman mujmalan wa tafsilan. Secara umum tahu kita, oh ya, rukun iman 6, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, nabi dan rasulnya, hari akhir, takdir. Apakah cukup itu? Belum. Harus secara tafsil juga terperinci. Iman kepada Allah dirinci, sehingga itu muncul ilmu tauhid. Ya, muncullah ilmu tauhid. Jadi tauhid itu adalah rukun iman yang pertama. Di situ nanti atau panjang sudah belajar insyaallah, yaitu tentang rububiyah, uluhiyah, ya, dan asma wa sifat. Jadi bedakan antara akidah dengan tauhid. Akidah itu lebih luas, lebih umum, menyeluruh. Adapun tauhid adalah bagian yang terpenting, yaitu iman kepada Allah, tentang wujud Allah, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, dan juga tentang asma wa sifatnya. Ya, adapun manhaj apa ya? Manhaj sama akidah apa beda? Ya, manhaj bukan madhab ya. Kalau manhaj itu adalah secara bahasa at-tariqul wadih, jalan yang terang benderang. Yang diistilahkan yaitu metode cara beragama yang jelas terang benderang. Malamnya seperti siang. Ya, jadi manhaj itu sebagaimana perkataan yaitu Syekh Shalal Fauzan ketika ditanya apa perbedaan akidah dan manhaj. Jadi kalau akidah itu usuluddin tadi. Kalau manhaj itu adalah apa ya? Hal-hal yang mencakup yaitu setiap sendi kehidupan seorang muslim, baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah suluk, dalam masalah akhlak,
dalam masalah muamalah, semuanya itulah manhaj. Jadi manhaj itu adalah cara beragama yang harus kita ikuti sebagaimana jalan para salafun saleh, manhajus salaf yang harus kita ikuti, karena tidak ada manhaj yang benar kecuali jalan mereka. Ya, bagaimana tidak? Nabi sudah mentasdiyah khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Belum lagi di ayat-ayat as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Jadi manhaj itu ya ada di akidah. Makanya kalau akidahnya sesuai manhaj yang benar, dia akan menyimpang. Fikih kalau manhajnya benar, dia tidak akan menyimpang. Karena manhaj dalam fikih sama. Seperti perkataan kesepakatan para ulama madhab, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, itulah pendapatku, itulah manhaj. Manhaj cara beragama dalam memahami fikih. Walaupun fikih itu banyak sekali perdebatan atau perbedaan pendapat, namun tetap manhajnya adalah ittiba'ud dalil. Dan juga di tafsir, di hadis, ya di akhlak. Ini jangan sampai kita tertipu juga. Yang penting kan akidahnya, ya tapi akhlaknya ya buruk banget. Yang penting kan akidahnya, nggak berbuat syirik, nggak berbuat bid'ah, tapi muamalahnya utang nggak bayar-bayar. Ya ketemu orang nggak nyopo belas ya, la salam wala kalam, ya dan seterusnya. Nah makanya orang yang meniti manhaj yang benar itu semuanya udkhulu fis silmi kafah, semuanya. Ya akidah benar, ya akhlak lembut, ya sopan. Kita lihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai dipuji dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ya sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Nah berarti yang akidahnya benar, ya akhlaknya ikut benar. Yang akidahnya benar, muamalahnya juga benar. Yang akidahnya benar, ya hubungannya dengan manusia juga benar. Nah, jangan sampai ya kita hanya yang penting akidah, kemudian tidak berbuat bid'ah, ya tapi akhlaknya kepada sama ya tidak demikian. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi akidah dan manhaj itu sesuatu yang berbeda. Ya, manhaj itu menyeluruh, semuanya ada di seluruh sendi-sendi kehidupan seorang muslim dalam akidah, muamalah, akhlak. Ya, adapun akidah tadi fokus masalah usuluddin, dan di antara akidah itu diambil masalah satu, yaitu masalah tauhid, ya, yang iman kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Siap ini? Udah 8:30. Ya kita dikit aja ya, karena nggak mungkin ini langsung bahas tuntas ya. Itu saya belum lihat bukunya yang terjemahan ya, tapi saya nukilkan di sini dari beberapa seperti yang sudah saya baca nih, yaitu dari syarah Syekh Al-Fauzan. Ya. Seperti kalau kita bagi ya, dari ada yang punya matan kalau nggak salah. Ketinggalan. Jadi kita mulai ya. Di situ ada ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memulainya dengan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Nah, kalau kita teliti bagi yang belajar bahasa Arab, di sini ada semacam apa? Belakangnya da. Apa itu? Ya, semacam sajak ya. Jadi ada yang mungkin alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah itu in semuanya. Yaitu sebenarnya ya, meniru iqtibas ya, atau ingin meniru bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an. Namun kalau ayat Al-Qur'an kita tidak boleh mengatakan saja. Ya kalau saja itu buatan manusia. Adapun Al-Qur'an bukan buatan manusia. Al-Qur'an adalah kalamullah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin ya. Atau yang mudah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kan semuanya nas. Itulah keindahan Al-Qur'an. Nah, monggo bagi yang belajar bahasa Arab itu ada namanya balaghah,
Di situ ada tawafuqu awakhiril kalim, ya, kesesuaian setiap huruf di akhir bait, ya, sehingga itu menjadikan ucapan semakin indah bagi orang yang paham, ya. Nah, tadi kalau kita ulangi, ya, misalnya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Nah, itu butuh keterampilan bahasa, ya. Ya, butuh kecakapan bahasa dan kekayaan bahasa untuk bisa membuat muqaddimah. Dan kita dapati kalau panjenengan lebih teliti aja, cuman biasanya kita itu malas baca muqaddimah. Langsung daftar isi, menarik, langsung siapa mana ini, halaman berapa nih kita baca. Padahal banyak nasihat para ulama sebelum membaca kitab itu baca muqaddimahnya dulu. Karena muqaddimah itu pembuka, madkhal, pintu masuknya. Kan nggak mungkin, ya, memahami sebuah kitab nggak melewati pintu masuk, langsung lewat jendela, ya. Jadi harus masuk melalui pintu masuknya, pintu depannya. Kadang di muqaddimah itu dijelaskan intinya, sebab penulisannya atau hal-hal yang lain yang penting di situ. Ya. Contoh yang paling mudah, insyaallah panjenengan punya kitab Riyadhus Shalihin, punya, ya. Nah, itu muqaddimahnya lebih panjang lagi dan ada kemiripan atau ada unsur sajak-sajaknya. Sajak itu kalau di kita di prosa, bahasa adab, ya, itu AABB atau ABAB gitu. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu lebih indah lagi. Ini sedikit, ya, hanya contoh ini. Ya, ini di kitab Riyadhus Shalihin. Ini kita nukilkan di muqaddimah beliau, ya. Ya, ini hanya sekedarnya kita baca. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizi, ya, al-azizul ghaffar. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Belakangnya apa, nih? Ro semuanya. Allazi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatihi al-afkar mulazamatil iti'adhi wal adhkar wa faqafahum liddu'ubi fi ta'atihi wa ta'hubbi lid-daril qarar, dan seterusnya. Ya, semuanya berakhiran ro. Itu kalau kita teliti sebenarnya itu banyak, nih. Makanya itu diantara keindahan bahasa Arab. Di situ ada namanya balaghah dan di situ ada ilmu untuk membuat bahasa itu menjadi lebih indah. Ya, balaghah bagi yang belajar ada ilmu namanya ada yang belajar, nih. Ada 3 balaghah. Ada yang tahu? Ya, ada ilmu yang memperindah bahasa, ya, ada yang ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa dan lain sebagainya. Semoga, ya, bagian belajar bahasa Arab. Ya, kita mulai dengan bismillah, ya. Lanjut, ya. Bismillah dulu. Ini kita ada di situ syarah bismillah. Moga bisa dilihat. Enggak ada. Ya. Ini kita nukilkan dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau secara arti bismillah mudah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun di sini kita ingin melihat apa di balik, ya, lafaz bismillah ini. Ya, qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ibtada al-musannif rahimahullah kitabahu bil bismillah iqtidaan bil kitabil aziz haitsu ja'atil basmalatu fi ibtida'i kulli surah. Jadi penulis Syekhul Islam Taimiyah memulai kitabnya dengan bismillah. Itu adalah mengikuti Al-Quran, yang ayat-ayat Al-Quran itu dimulai di setiap ayat, di setiap surat dengan bacaan bismillah, kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Itu nggak ada bismillahnya. Ya. Atau iktidaan bin Nabi, ya, atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yabda'u biha fi kitabatihi.
Dan beliau Nabi SAW ketika beliau menulis surat kepada Heraklius dan juga yang lain, beliau menulis dengan Bismillah, diawali dengan Bismillah. Dan juga kalau kita tambahkan dari hadis yang dipersiskan oleh para ulama namun diamalkan ya, yaitu kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka perkaranya itu tertolak. Maksudnya tertolak apa? Tidak ada barokahnya. Maka kita lihat dari sunnah-sunnah zikir-zikir ya, hampir banyak itu diawali dengan bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Ya bukan ya. Ini biar enggak ngantuk ini. Sudah mulai ngantuk ini bapak-bapak ini. Ya mohon maaf nih. Jadi kita lihat sebelum makan samillah bismillah. Makanya di sini bismillah itu maknanya bi itu adalah isti'anah. Semoga dengan lafaz bismillah ini setelah ini kita akan mengamalkan bismillah di setiap perkara kita. Selama itu baik, baca bismillah. Tujuannya adalah minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan urusan kita. Mau nulis bismillah, mau makan bismillah, mau keluar rumah bismillah, pakai baju bismillah, mau apapun kerja bismillah. Ibu-ibu di rumah mau masak bismillah, biar bisa mengikat hati suaminya, biar nggak tertarik kepada ya kucing garong. Ya, bismillah. Kemudian juga banyak seperti yaitu ruqyah yang bisa kita bilang untuk menghilangkan rasa sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Jadi bismillah itu maknanya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ini ditakdirkan bismillah adalah sesuai dengan fi'il setelahnya. Kalau mau, jadi tidak perlu dikatakan secara detail. Kalau dalam bahasa Arab mau makan harus bilang bismillahi akul. Kalau mau nulis bismillahi aktub. Kalau mau baca bismillahi aqra. Kalau mau kerja bismillahi a'mal. Enggak usah. Karena itu sesuai dengan niat. Apa yang mau dikerjakan bismillah itulah ya apa yang disebut. Jadi bismillah adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dan juga minta barokah dengan nama Allah. Bismillah itu artinya ya Allah tolonglah saya. Makanya ketika kita baca bismillah benar-benar nih la haula wala quwata illa billah. Dan juga meminta barokah dengan nama Allah. Tidak ada yang lebih barokah kecuali ya nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tambahan lagi selain tadi isti'anah, kemudian juga apa nih? Meminta barokah. Dan juga bagi yang belajar bahasa Arab ini ada al-jar wal majrur muta'alliqani bi mahdhufin yang bagi an yuqaddar mutaakhiran liyufidal hasr. Jadi ada huruf jar dan isim majrur yang didahulukan itu ditakdirkan sesuai dengan apa yang dilakukan, yang seperti tadi kita sebutkan. Jadi bismillah apapun kerjaannya itulah niatnya. Kemudian tujuannya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Maksudnya apa? Benar-benar meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kalau bukan pertolongan Allah kita nggak akan bisa melakukannya sedikit pun. Jadi bismillah itu benar-benar minta pertolongan kepada Allah dan minta barokah. Kemudian lafaz Allah, Allah alamun ala zat al-muqaddasah. Allah adalah alam, sebuah nama ya dari zat Allah yang suci. Dan makna Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah itu adalah yang berhak diibadahi, berhak diesakan atas seluruh makhluk-makhluknya. Maka tidak boleh kita menamakan sesuatu makhluk itu Allah. Tidak boleh. Ya, seperti akidah kaum sufi. Saya adalah Allah, Allah itu adalah saya. Semua yang saya lihat ini Allah, 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 Allah semuanya. Enggak, Allah itu cuma satu. Allahu Ahad. Yang berhak diibadahi, yang berhak diesakan itulah Allah satu-satunya. Ya, dengan seluruh nama-nama dan sifatnya. Semua nama muaranya kembali kepada Allah. Dan sifat-sifatnya yaitu adalah sempurna, tidak ada kekurangan, aib, cacat sedikit pun. Dan juga nama-namanya semuanya mengandung keindahan, dengan keindahan yang mencapai puncaknya hanya Allah yang mengetahui. Jadi
disebut Allah itu adalah zat, ya, dari zat Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, satu-satunya yang diibadahi, diesakan. Selainnya berarti bukan Allah. Mustaq min aliha yu'lahu atau aliha ya'lahu uluhiyatan, yaitu dari kata aliha ya'lahu artinya ubida, yang diibadahi. Maka Allah itu adalah makluh itu adalah ma'bud. Allah itu adalah yang diibadahi, yang diesakan. Itu adalah makna Allah secara ringkasnya. Jadi yang diibadahi, yang diesakan, yang disembah itulah Allah. Ya, dan kita harus meyakini la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah saja. Maka selain Allah batil. Sesembahan apapun, entah itu malaikat, nabi sekalipun, orang soleh yang masih hidup atau sudah mati, benda-benda semuanya itu ilahun batil. Karena kita la ilaha illallah bertauhid, tidak ada sesembahan yang hak yang patut diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah apa nih? Ya, nama Allah yang menjadi sifatnya. Nama Allah Ar-Rahman, sifatnya adalah rahmah. Ya, berarti kita sedang memuji Allah sebenarnya. Dan juga mengandung apa nih? Harapan kita kepada Allah yang dzu rahmatin wasi'ah. Ketika kita membaca bismillah, itu berarti minta tolong, minta barokah. Benar-benar, ya Allah saya lemah, minta tolong, bantu aku ya Allah, tolonglah. Kemudian berharap lagi dengan nama Allah Ar-Rahman, yaitu kasih sayang Allah, ya, rahmat Allah yang luas kepada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali kebagian rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu yang turun di dunia baru satu, karena Allah menciptakan 100 rahmat dan 99 disimpan di akhirat, dan satu yang turun di dunia itu pun sudah kebagian semuanya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ya manusianya, ya jinnya, ya makhluk yang lainnya, hewannya, tumbuhannya, semuanya kebagian rahmat. Maka jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Berarti benar-benar Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim apa nih? Ar-Rahman itu rahmat yang luas, semua makhluknya. Mau dia kafir, mau dia sholat, mau dia gak sholat, mau dia maksiat, mau dia taat, dapat bagian rahmat Allah. Dapat bagian rahmat Allah. Itu bukti rahmat Allah itu luas. Namun rahmat Allah yang khusus Ar-Rahim, hanya untuk orang-orang beriman. Maksudnya apa nih? Orang nggak sholat, seandainya yang dikatakan dalam hadis, "Lau kanatid dunya indallah mithla janahi ba'udah, ma saqa kafirun wala syurbata ma'." Atau kama qala sallallahu. Seandainya dunia di sisi Allah itu sebesar sayap nyamuk, pasti orang kafir nggak akan bisa minum walaupun seteguk saja. Seandainya dunia itu sesayap nyamuk, orang kafir nggak akan bisa minum walaupun seteguk. Tapi kita lihat orang kafir yang musyrik, yang ateis, bahkan yang menentang Allah, apakah bisa minum? Bisa. Sak kolam bisa diminum. Bahkan bisa tertawa ini semuanya. Nah, berarti dunia itu nggak ada harganya di sisi Allah. Itu adalah rahmat Allah yang luas. Diberikan siapa yang ingin di dunia, kebahagiaan atau harta, Allah beri sesuai dengan rezekinya. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Namun orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Berupa apa? Iman, hidayah, lazah, ketenangan hati, lezatnya ibadah, ya khusyuknya, sabarnya, tawakalnya, itu lebih berharga daripada rahmat Allah yang luas tadi yang dunia. Jadi makanya jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun nggak ada rezekinya, tetap senyum ya pagi hari ini, walaupun utang belum bayar. Senyum ya, alhamdulillah tadi sholat subuh ya. Siapa yang sholat subuh, kemudian sebelumnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, seperti ya dikatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa isi dunia? Ya semuanya itu, ya wanitanya, ya hartanya, ya semuanya itu belum bisa mengalahkan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Lazat itu. Nah, monggo nggih. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang intinya ada rahmat Allah secara luas diberikan kepada siapapun dari makhluknya. Ada rahmat Allah yang khusus untuk orang beriman, yaitu Ar-Rahim. Ya, maka kita meminta rahmat Allah baik yang luas dan juga khususnya yang Rahim tadi, yang hanya untuk orang beriman. Dan sini mengandung apa ya? Yaitu mengandung permintaan, yaitu rahmat, atau istilah lainnya harapan.
Ya, karena dalam rukun ibadah ada 3, yaitu cinta, kemudian takut dan harap. Dalam ibadah monggo kita praktekkan, setiap kali ibadah itu harus ada takutnya. Takut kepada Allah, takut akan azabnya, takut akan nerakanya, ya takut akan keagungannya, besarnya Allah, maha besarnya Allah, dan betapa rendahnya di kita, hinanya kita, betapa banyak yang yaitu membiarkan ketaatan-ketaatan yang seharusnya kita kerjakan, dan juga banyak menerjang larang-larangannya, dan sangat-sangat tunduk takut. Yang sebelumnya harus cinta, karena pondasinya adalah cinta. Itu seperti mesinnya. Kalau nggak ada cinta, kita nggak akan bergerak. Ini cinta kepada Allah. Terus bagaimana agar kita cinta kepada Allah? Ingat-ingatlah nikmatnya, dan ingat-ingatlah atau lihatlah ciptaan-ciptaannya. Ya, sehingga ketika seorang melihat ciptaan Allah, kemudian mengingat nikmatnya, akan tumbuh rasa cinta. Dan itulah yang menyebabkan kita tergerak untuk ibadah. Awalnya mungkin kebutuhan, lama-lama kebiasaan, bahkan jadi kewajiban. Ya, jadi lakukanlah atas dasar cinta. Kemudian harus diiringi dengan takut. Takut itu ibarat sopirnya. Kalau kita nyetir mobil, ya, belok kanan nggak boleh. Itu kafe, harus lurus mau ke masjid. Ya. Itu ada sopirnya. Sehingga dengan rasa takut itu akan terhalang dari maksiat dan dosa. Ya. Kemudian harus ada harapan. Harapan itu adalah pembimbingnya, ya, atau bahasanya guide-nya mungkin, ya. Oh, ini jalannya lurus, belok kanan kiri, ya udah lanjut. Tapi yang nyetir itu rasa takut. Makanya ketika seorang nggak ada rasa takut, apa yang terjadi? Belok aja. Ya. Jadi harus ada rasa cinta, takut dan harap, atau diibaratkan cinta itu adalah kepalanya dalam seekor burung, kemudian sayapnya adalah rasa takut dan harap. Seorang akan bisa terbang menuju Allah dengan ketiga-tiganya. Nah, jadi kita di sini diminta secara tidak langsung untuk selalu berharap dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Udah jam 9:04 ini. Lanjut nggih. Alhamdulillah aja ini. Ya, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda. Alhamdulillah dulu aja nggih. Kalau tadi bismillah sudah, intinya monggo kita amalkan. Sebagaimana dalam hadis, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi fi bihamdi bi bismillah fa huwa abtar, fa huwa aqta. Jadi setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkaranya itu terputus dari barokah, dari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah ini maknanya adalah meminta pertolongan, minta barokah, dan berharap dengan rahmat Allah yang luas, yang tidak akan pernah ada habisnya. Itu ya. Kemudian alhamdulillah bagi yang belajar bahasa Arab itu ada alif lam, maknanya adalah istighraq. Istighraq itu maknanya adalah mengumpulkan seluruh jenis-jenis pujian. Ya, dan itu harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang membaca alhamdulillah, jadi secara tidak langsung dia muncul yang tadi kita sebutkan, ya, yaitu nikmat-nikmat Allah ada pada diri kita atau pada orang lain, itu semuanya adalah milik Allah. Sebagaimana zikir pagi kita dan petang, apa zikirnya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin khalqika faminka wahdak falakal hamdu walakas syukru. Allahumma ma asbaha bi, ya Allah, apapun yang ada pada pagi hari ini berupa nikmat yang ada pada diriku atau pada orang lain, semuanya adalah faminka wahdak, itu semuanya adalah darimu ya Allah. Falakal hamdu walakas syukru, maka bagimu segala pujian dan bagimu segala bentuk rasa syukur. Maka kalau kita baca ini, kita lagi naik kendaraan, lihat kendaraan orang lain lebih bagus, lebih mewah, biasa aja, itu dari Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita benar-benar membaca itu dengan alhamdulillah benar-benar, maka di hati itu tidak akan ada muncul hasad, iri, dengki, ya, sombong, semuanya hilang. Kenapa? Alhamdulillah. Apapun yang ada pada diri kita atau ada orang lain atau pada diri orang lain, semuanya adalah dari Allah. Allah yang sudah membaginya rata. Tidak ada kezaliman dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adalah pujilah Allah dengan segala macam bentuk pujian, memuji Allah dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Jadi
Kadang memuji itu sekedar ucapan lambe aja nih. Masya Allah, bagus. Tapi di hatinya, kayaknya nggak bagus. Ya dia hanya ucapan-ucapan di mulut saja. Untuk Allah tidak boleh. Harus dengan perasaan cinta dan pengakuan. Benar-benar alhamdulillah ya Allah. Makanya ini harus latihan ya. Tadi latihan minta tolong kepada Allah dalam setiap perkara, latihan minta barokah dengan nama Allah, dan juga latihan berharap tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dan latihan memuji Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa cinta. Bagaimana tidak? Ya Allah itu akbar. Allah itu segala-galanya. Allah yang memberikan nikmat pada diri kita mulai dari pagi, siang, sore, terus seterusnya. Setiap nafas itu adalah nikmat. Maka jangan sampai kita menganggap hari ini saya nggak dapat nikmat soalnya ya gaji seret, soalnya rezekinya seret. Enggak. Nikmat itu nggak hanya uang, tapi ya rezeki, kesehatan, ilmu, ya waktu luang, itu adalah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu maknanya adalah kita memuji Allah dengan penuh keagungan dan penuh rasa cinta, dengan segala macam bentuk pujian. Jangan sampai kita memuji seseorang sebelum memuji Allah terlebih dahulu. Masya Allah, barakallahu fiik, baru kita katakan ya memang bagus. Tapi tetap itu dari Allah. Kalau Allah mengendaki dicabut, dengan mudahnya dicabut. Itulah makna alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sudah jelas. Intinya apa? Tidak boleh kita memuji ya apa yang kita lihat, kecuali pujilah Allah terlebih dahulu. Bersyukurlah kepada Allah terlebih dahulu. Ya, makanya tadi semoga dibaca zikir pagi dan petangnya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Itu kalau di pagi hari. Kalau di sore hari, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Siapa yang membaca di pagi hari atau di sore hari, dia dianggap sudah menunaikan bentuk syukurnya kepada Allah. Ya, karena kalau kita diminta bersyukur itu nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau kita diminta untuk menghitung nikmat Allah, nggak bisa. Amat sangat banyak. Menghitung saja nggak bisa, apalagi membalasnya. Nah, makanya harus banyak zikirnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa dibahas. Mungkin jika ada salahnya, ini baru mukadimah ya. Insyaallah semoga dimudahkan di pertemuan berikutnya. Bismillah. Mungkin jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, semoga dipersilakan. Nih silakan. Nih. Oh ada mic-nya. Nih, monggo. Insyaallah mirang nih. Ya, mengenai dari Ar-Rahman, Rajim itu posisinya itu ke mukminin ya. Oh nggih. Kenapa enggak dituliskan di sini ke muslimin? Kenapa nama? Nah, ini posisinya kan ke mukminin kan. Kenapa bil mukminin bukan bil muslimin? Oh nggih. Nah ini yang tadi disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sebenarnya dari kata rahmah. Cuman bedanya kalau Ar-Rahman itu rahmatin wasi'ah li jami'il makhluqin. Ya, adapun ketika Ar-Rahim itu adalah khassah bil mu'minin. Nah, mungkin kok enggak bil muslimin, kenapa? Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lafaz Islam, iman, lafaz mukmin dan muslim itu ketika disebut secara terpisah itu maknanya mukmin ya muslim, muslim ya mukmin. Ya, misalnya disebutkan secara terpisah. Saya melihat seorang muslim, oh ya berarti mukmin. Ya, hadza Islam berarti dia iman. Itu kalau disebutkan secara terpisah. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan, mukmin dan muslim itu harus dibedakan maknanya. Seperti dalam hadis Jibril, bisa dilihat di hadis Arba'in Nawawiyah nomor 2 nih. Nah, ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, iman dan ihsan, jawabannya beda. Islam itu adalah amalan zahirah berupa rukun-rukun Islam, syahadat, salat, ya, kemudian zakat, puasa dan haji. Adapun rukun iman adalah amalan-amalan batin berupa iman kepada Allah dan seterusnya. Jadi karena itu disebutkan secara terpisah, berarti maknanya muslimin ikut.
Seperti doa kita, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Berarti itu disamakan, disebutkan bersamaan, berarti maknanya beda. Mukmin adalah yang mengamalkan amalan-amalan hatinya berupa rukun iman. Muslim adalah ya orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan zahir berupa rukun-rukun Islam. Jadi secara mudahnya, kalau itu disebut secara bersamaan, maka itu maknanya beda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maknanya sama. Idza iftaraqa istama'a, idza istama'a iftaraqa. Seperti fakir dan miskin ya. Fakir dan miskin kalau disebut secara terpisah, saya membantu orang miskin, fakir masuk. Saya membantu orang fakir, ini orang-orang fakir, kami adalah hamba yang fakir. Itu berarti miskin masuk. Tapi bantulah orang fakir dan miskin. Nah, kalau fakir dan miskin disebutkan bersamaan, maka maknanya beda. Mana yang lebih parah, lebih kasihan? Fakir. Karena miskin itu adalah orang yang sudah punya pekerjaan, punya pemasukan, namun kebutuhannya 10, dia hanya bisa 6, 7, 8, nggak bisa penuh 10. Adapun orang fakir sudah nggak punya pekerjaan, serabutan, dan juga kebutuhannya 10 hanya terpenuhi di bawah 5, kadang 4, kadang 3, kadang 2, kadang 1. Nah, ini kasihan, lebih parah. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi karena itu disebut mukminin terpisah, maka maknanya muslimin ikut. Mukmin dan muslim. Ini kalau disebutkan secara terpisah. Adapun secara berbarengan, maka dibedakan tadi. Mukmin adalah amalan-amalan hati berupa iman, dan muslim adalah yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan zahir, salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Nggih, silakan. Yang bertanya dapat hadiah. Nanti silakan ya. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentar dan dari isinya masalah. Jadi kami bertanya, Allah dalam Al-Quran sudah menyebutkan kita berterima kasih kepada Rasulullah diturunkannya Al-Quran ini oleh Allah melalui malaikat Jibril, di mana di dalam surat Al-Imran ayat 19 kalau nggak salah, inna dina dalam Islam. Kemudian dalam surat Al-Jariyah juga disampaikan ayat ke-56, Rahman walaupun jika kita lihat itu. Jadi sudah jelas di situ bahwa manusia itu tugasnya untuk beribadah kepada hanya kepada Allah. Kemudian agama yang benar di sisi Allah. Jadi kami yang jadi pertanyaan, apakah seperti Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab yang lain itu menunjukkan seperti itu, sehingga kan semua ini dari kitab Islam. Mungkin mau bicara sedikit satu pertanyaan. Kemudian ada lagi satu Ustaz. Jadi hadis dari Rasulullah kan, carilah kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Kemudian carilah kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini kan, ini memang harus dijelaskan dengan baik, karena kalau kejar dunia ini tanpa mampu akan menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin mulai 2 hal ini sudah saya minta maaf atas pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi yang disebutkan dari pertanyaan, secara mudahnya nih, setiap nabi dan rasul itu semuanya menyeru kepada Islam. Apa inti Islam itu? Inti Islam adalah tauhid yang disebutkan dari panjenengan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semuanya diminta untuk beribadah, pentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diperintah untuk tauhid, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya para nabi tidaklah menyeru kecuali tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus setiap
Rasul di tiap-tiap umat agar mereka menyeru, agar tiap-tiap Rasul itu menyeru, "U'budullah wajtanibut taghut." Beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah. Dan itulah intinya Islam. Jadi yang dimaksud Islam itu adalah istislamu lillah bitauhid. Ya, baru dikatakan Islam kalau dia mentauhidkan Allah. Nah, terus apa bedanya dengan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat-umat terdahulu? Yang berbedanya adalah syariatnya. Mungkin tata cara sholatnya, yang mungkin tata cara bersucinya, yang mungkin syariat-syariat yang lain. Yang beda hanya itunya. Makanya semua agama itu satu, adapun syariatnya berbeda-beda. Nah, kita syariat Nabi Muhammad SAW itulah penyempurna. Ketika turun Al-Quran maka semuanya tidak berlaku. Injil, Taurat, Zabur semuanya disempurnakan dengan Al-Quran. Pernah Nabi menegur Umar bin Khattab ketika membaca Injil. Dianggap artinya sudah cukup Al-Quran itu sebagai yang menyempurnakan semuanya. Makanya turun ayat di surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan atau aku sempurnakan, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi penjelasannya adalah semua nabi dan rasul inti pengajarannya adalah tauhid. Inti pengajaran nabi dan rasul mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, atau kalau kita pecah rasul-rasul antara nabi dan rasul. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, karena yang dimaksud rasul adalah yaitu membawa dengan syariat baru. Yang membawa dengan syariat baru tetap diminta untuk mengajarkan. Bukan seperti Nabi itu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk orang lain, tidak. Tetap mengajarkan kepada umatnya, namun bedanya adalah syariatnya baru. Nah, kita Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya dan sudah turun surat Al-Maidah ayat 3, sempurna paripurna, tidak boleh ada tambahan dan pengurangan. Jadi seperti itu. Jadi apakah orang-orang Yahudi Nasara dahulunya Islam atau mereka Islam? Iya, kalau mereka bertauhid. Ketika waktu itu sebelum datangnya Nabi Muhammad mereka Islam. Namun ketika sudah turun Nabi Muhammad SAW mereka belum dikatakan Islam sampai tunduk kepada tauhid dan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum bi, tidaklah beriman, atau la yu'minu ahadun minal yahudi wan nasara, yang kurang lebih maknanya tidaklah seorang Yahudi dan Nasara yang beriman setelah aku diutus kecuali dia menjadi penghuni neraka. Artinya apa? Kewajiban mereka adalah beriman kepada Nabi. Setelah mendengar Nabi diutus, tinggalkan agamanya semuanya, baru ikuti agama syariat Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan, karena semua agama itu Islam. Dan Islam saat ini karena akhir zaman Islamnya Nabi Muhammad SAW. Ya tauhid, ya sunnah Nabi itu. Wallahu a'lam. Itu kewajiban kita mengimani kan ada perintah Allah. Cukup Islam untuk mengimankan iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab Al-Quran saja. Ini artinya apakah kita boleh? Yang dimaksud adalah mengimani secara mujmal, sebagaimana kita mengimani adanya nabi-nabi terdahulu. Kita mengimani apa atau siapa nabi terdahulu? Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, itu kita imani. Apa yang datang dari nabi, dari dalil, kita imani namanya, umatnya, kaumnya, atau dari ayat, kita imani. Mungkin ada syariatnya diriwayatkan, sekedar mengimani, tapi tidak mengikuti syariat mereka. Kita boleh mengikuti syariat sebelum kita kalau itu disetujui oleh syariat kita. Jadi syar'u man qablana syar'un lana idza wafaqat syariah. Jika wafaqat asy-syariah. Jadi syariat sebelum kita itu adalah syariat kita, boleh kita ikuti kalau ada dalilnya yang menyetujuinya. Jadi kita mengimani, mempercayainya sekedar mujmal, secara umum. Demikian juga adanya Injil, Taurat, Zabur, kita imani ada itu, diturunkan bernabi-nabi dan rasul. Cuman untuk saat ini nggak valid, nggak otentik, sudah diubah-ubah. Nah, berarti kita tidak berkewajiban mempelajarinya, mengimaninya. Maksudnya mengambil dalil dari situ kemudian kita amalkan. Enggak, cukup Al-Quran, sudah Al-Quran segala-galanya.
Kita berimannya adalah mempercayainya itu pernah ada dan turun, ya. Dan juga disempurnakan dengan Al-Quran. Tetap mengimaninya sebagaimana akhir surat Al-Baqarah ini, la nufarriqu baina ahadin la ufarriqu baina ahadin min rusuli. Ya, kami atau aku tidak membedakan rasul yang ada. Semuanya kita imani. Ya, semuanya sama. Jadi sekedar mengimani, mempercayai, namun tidak mengikuti isinya. Yang kita ikuti adalah Al-Quran di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang pertanyaan kedua nih, saya agak sedikit lupa, ya. Jadi belum bisa menjawab nih pada umum syafa'an, mungkin lewat WA umum ya. Tentang asar tersebut, apakah itu benar-benar hadis atau tidak? Yang maknanya tadi apa nih? Kejarlah. Nih. Yeah. Pada poin kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup. Nah itu di poin itu. Adapun kejarlah akhiratmu setelah engkau mati besok, iya. Karena kita diminta untuk sholat muwaddi'in, sholat seperti orang yang mau berpamitan, sehingga langsung khusyuk, ya langsung takut, cinta. Tapi kejarlah setelah engkau hidup selamanya. Kejarlah dunia setelah engkau hidup selamanya. Wah ini dunia terus nanti. Yaitu yang poin pertama itu dari dua poin tadi yang perlu dikritisi. Jadi kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Padahal ada hadis yang mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Yaitu jadilah di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Sekedarnya lanjut perjalanan akhirat. Nah, kalau itu diikuti, kejarlah dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Dunianya kemana ini? Maksud kami, dunia ini kan tadi ada Ustaz yang pegang surga dunia. Oh, Ini kaitannya dengan itu. Yang kita kejar itu. Jadi kalau kita tidak mengimani Al-Quran kan kita bisa bablas. Menikmati dunia ini semaunya kan begitu. Yang pertama tadi semoga nanti saya bisa atau mungkin para ikhwah ya, asar tersebut, ya, apakah itu hadis atau riwayat, itu perlu diteliti lagi. Kemudian secara makna tadi bertentangan dengan hadis tadi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Dan juga itu bertentangan dengan perilaku sifat kehidupan Nabi. Ketika suatu ketika beliau tidur di atas ranjang ya atau kasur yang kasurnya itu sampai membuat Rasulullah membekas. Kemudian ditawari, ya Rasulullah, maukah kami berikan yang lebih bagus, yang lebih nyaman, lebih empuk ya. Tapi apa kata Rasulullah? Mali wali dunya. Apa urusanku dengan urusan dunia? Urusanku seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan kemudian singgah di bawah pohon sejenak, kemudian ya melanjutkan perjalanan lagi. Artinya apa? Monggo bisa dicatat di surat Al-Qasas ayat 77, yaitu wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apapun yang Allah berikan dari dunia ini negeri akhirat, dan jangan lupakan kebutuhanmu dari dunia sekedarnya saja. Dunia itu seperlunya. Kebutuhannya apa? Seperlunya, bukan menumpuk-numpuk, tapi seperlunya. Itulah namanya zuhud, itulah namanya qanaah. Jadi kita dudukkan tadi yang benar adalah yaitu seperti dalam hadis yang lain, izhad fid dunya yuhibbakallah, yaitu zuhudlah di dunia. Apa zuhud di dunia? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan gak bermanfaat di akhirat tadi. Berarti orang yang zuhud itu tidak cinta dunia berlebihan, seperlunya. Ya kita anggap makan ya paling cukup satu piring. Tapi orang yang makannya bisa berpiring-piring, ya, punya saudaranya dimakan juga. Harta mungkin sekedar ya secukupnya. Ya, yang penting itu bisa untuk ibadah selesai. Tapi banyak orang syahwatnya menggebu-gebu. Harus ini, dan harus itu. Nah, ini namanya tidak qanaah. Jadi yang dimaksud adalah jadilah orang-orang yang seperti dalam hadis juga ya teringat, yaitu qad aslama atau qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang Islam dan diberikan kecukupan dan diberikan rasa
qanaah. Ya, jadi bukan kejarlah duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Tidak. Ini pertentangan ya. Tapi ambillah seperlunya, cari itu akhirat selebihnya. Cari akhirat, dunia kalau ingat jangan dibalik. Cari dunia, akhirat kalau ingat. Salat le ingat, zikir kalau ingat, ngaji le ingat. Bukan gitu. Tapi apa? Cari akhirat. Oh ya, belum makan, makan. Seperlunya balik lagi. Oh ya, ngantuk, tidur sejenak. Habis itu ibadah lagi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum bisa memastikan ya. Karena pernah baca tapi saya lupa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam. Monggo bisa dicatat yang tadi surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Ya, mungkin cukup ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi apa yang disampaikan ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala. Jika ada salahnya dari saya pribadi pangapunten. Nas'alullah Ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a kama nas'alullah Ta'ala an yuwaffiqana ilmin nafi' wal amali shalih. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sisa ya, monggo dibagikan. Yang kebagian aja ya. Nih, yang benar. Terutama yang bertanya tadi. Ini yang bertanya didahulukan. Iya, bisa. Yang lain rezekinya. Yang di dulu, tapi yang di depan dulu, saat yang Iya. kalau kebagian. Oh, ini Pada rumah. Ini tadi di beda Pak. Oh itu ya. Di tingkat bawah atas. Iya. Lalu akhirnya bingung. Kayaknya tuh yang kedua jangan iya itu kalau takwa dia nih yang lama-lama itu masih baru ya gimana ini betul di sini kirian juga ada kalau itu ada berapa? Enggak, kita mau ke
Oh, gini. Tapi itu aja jadwal. Ya, ya satu